Shalom. Ada sukacita? Mana senyumannya? Setidaknya biarpun sedikit bukti bahwa itulah tanda sukacita. Mumpung masih bisa senyum. Ada orang mau senyum udah gak bisa. Bukan cuma ada, banyak. Senyum dong, tetap miring. Entah miring kanan atau miring kiri. Senyum dong. Susah. Senyum dong. Masih bisa? Masih bisa. Ada senyumnya mantap, tapi matanya loh. Bibirnya sih tersenyum, tapi matanya itu melotot. Gak apa-apa lah. Itulah ekspresi orang ya. Susah untuk ditebak juga dari wajahnya. Kadang-kadang lain di bibir, lain di mata, lain di hidung. Iya. Bukan cuma bibir, mata dan hidung. Bibir itu untuk mengucapkan, hidung untuk aromanya, dan mata untuk saya ingat ada teman saya, dia ada gangguan saraf hidung. Jadi dia tidak bisa bedakan ini aroma apa. Karena tidak ada satupun aroma yang bisa tercium sama dia. Wih, bunganya harum, harum. Kadang-kadang yang lain sudah tutup hidung. Kenapa kalian tutup hidung? Lebih tepatnya dia bilang, kenapa kalian menutup hidung? Dia orang sono, orang London. Kenapa hidung tutup? Bau gak enak. Apa? Dia normal telinganya, tapi hidungnya gak normal. Apapun, jadi dimanapun dia. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sampah, cocok dia. Orang lain gak sanggup, dia tenang aja. Gak bau. Rupanya ada juga dan bukan cuma satu orang. Lumayan banyak juga orang yang mengalami saraf hidung dan yang gak bisa mencium aroma. Bersyukurlah. Ada syukurnya maksudnya kan. Tapi kita mau begitu gak kira-kira? Pas mencium aroma makanan, wah. Tapi buat dia datar-datar aja, sama aja. Saya juga gak tahu bagaimana rasanya kalau mengalami saraf itu. Tapi jangan ada gangguan lah ya. Biarlah kita menikmati bau baik dan bau buruk. Bau harum dan bau busuk, ya itulah normalnya begitu kan? Gitu referennya. Ya, jangan dibeda-bedakan gitu kan. Nah, artinya kita bisa saja mencium sesuatu yang beda-beda juga. Ada yang mencium itu sebagai ya enak, harum, ada juga yang bilang enggak harum. Enggak suka saya sama aromanya. Ih, wangi loh. Enggak suka. Wangi nih, enggak suka. Ternyata wangi yang kita suka belum tentu disukai oleh orang lain. Udah pakai parfum yang bermerek pula. Mual, ingin muntah rasanya. Pernah mencium aroma yang kita enggak suka, tapi orang suka gitu kan. Pakai lagi gitu kan. Waduh. Tapi dia suka. Ada juga orang yang emang suka, ada orang yang enggak suka. Beda kita ya. Sama juga dengan mata kita. Melihat situasi ini menyenangkan semua. Dekorasi itu bagus gak? Bagus? Bagus ya. Alasannya? Ya bagus aja. Gak bisa menjelaskan. Tapi ada gak yang bilang itu gak bagus? Bukan juga gak bagus, masih bisa lebih bagus. Melihat yang sama tapi pandangan bisa beda. Mencium yang sama tapi aroma bisa beda. Ucapan yang sama, yang lain senang tapi ada yang tersinggung. Betul atau betul? Pernah gak ucapan seseorang itu, yang lain yes, yang lain apa? Ada gak? Ada, yes, yang lain yes, amin, haleluya. Yang lain nyinggung gue ya. Benar ya friend. Karena ada yang lapor gitu kan. Bro, lu lihat gak? Dengar gak si itu ngomong begini? Ya denger. Wah dia kayaknya sentimen sama gue ya. Yang lain lagi senang gitu kan.
Dan dia ngomong ayat firman Tuhan begitu kan. Dia tersinggung dengan firman Tuhan itu. Rupanya dia ada masalah, ada persoalan. Dan dikira si orang ini yang khotbah ini, yang ngomong ini, tahu persoalan dia. Yang lain, ya sukacita. Dia enggak, malah keluar. Kenapa you walk out dari ibadah tadi? Gue enggak suka. Firmannya dipakai untuk menyinggung gue. Menurut dia itu menyinggung perasaannya. Bayangkan, firman yang sama bisa diterima dengan respon yang berbeda. Aroma yang sama bisa respon yang berbeda. Lihat yang sama, tapi respon bisa beda. Waduh, itu beca kencang. Waduh, nabrak. Waduh. Orang lain bilang, itu beca nyenggol mobil gue. Peristiwanya sama. Laporannya mana yang lebih heboh? Beca. Waduh, dia laporkan. Ini ditabrak mobil gue. Ditabrak. Bro. Waduh. Emang rusak bempernya. Lu lihat sendiri. Lecet kan. Mahal nih catnya. Yang lain kasih laporan. Beca itu pun karena si ibu yang di dalam beca itu kayaknya ketakutan, jadi bingung si tukang becaknya gitu kan. Terus bemper gimana? Apa-apa. Dilap juga. Peristiwa yang sama, reaksi orang itulah faktanya kan. Lihat baju putih begini. Emang semua orang suka? Belum tentu. Ada orang yang gak suka warna putih. Apalagi amplop putih. Alias pekpau. Tahu pekpau? Kalau angpau, amplop merah. Kalau pekpau, ya amplop putih. Dan amplop putih cuma diserahkan di saat-saat yang sedih, menyedihkan. Bayangkan di saat orang ulang tahun dikasih amplop putih. Wah! Tersinggung nggak? Itu tuh karena ngasih orang Manado. Dia nggak tahu, yang penting udah ada duitnya kan. Yang lihat ini. Harusnya kalau ada sukacita kasihnya amplop merah. Kalau dia lagi berduka kasih amplop. Tapi kalau nggak yakin ya udah nggak usah diamplopin lah gitu kan. Kasih aja yang warna merah gitu dong. Iyalah, ntar juga itu diisi dengan warna janganlah kita bersuka cita kasih warna merah. Ini baju aja yang warna putih, jubah putih, tapi ini bukan tanda berduka tapi tanda bersuka. Ternyata firman Tuhan pun bisa dipandang berbeda. Apa yang membuat orang beda pandangannya terhadap firman Tuhan? Iya, latar belakangnya apa? Orang melihat orang pun juga beda. Konon cara perempuan, cara perempuan melihat laki-laki dan cara laki-laki melihat perempuan juga beda. Tahu nggak di mana bedanya? Ada yang tahu? Saat seorang laki-laki melihat perempuan dan seorang perempuan melihat laki-laki, konon katanya berbeda cara pandangnya. Mau tahu bedanya? Sadar atau tidak? Laki-laki kalau memandang perempuan, konon dari atas ke bawah. Bagaimana perempuan melihat laki-laki? Sebaliknya. Dari bawah ke atas. Sadar atau tidak? Mulai pikir-pikir ya. Kita nggak planning, tapi kecenderungan laki-laki melihatnya. Jadi perempuan pakailah sepatu yang bagus, karena itu yang akan menjadi pandangan terakhirnya. Kaki. Dan laki-laki sisiranmu harus bagus, karena sebagus-bagusnya sepatumu, ujung-ujungnya dia akan lihat bagian atas.
Setuju nggak? Enggak. Kata kalian enggak gitu kan. Ya boleh aja nggak apa-apa. Tapi cenderungnya manusia begitu. Setuju atau tidak setuju itu bukan persoalan. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi mau mengingatkan kita. Aroma apa yang mau kita cium? Apa yang kita mau lihat? Dan apa yang kita mau ucapkan? Perjanjian lama membawa kita pada kecenderungan orang untuk tidak melihat Tuhan yang satu, Allah yang satu, kata Paulus, baptisan yang satu, baptisan yang sama, dari Allah yang sama. Kita dibaptis dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Satu baptisan. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu apa tiga ini? Kita punya satu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu atau tiga ini? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, katanya satu baptisan. Tapi kenapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Satu atau tiga? Latar belakang sedikit. Waktu Yesus berkata, baptislah, itu di Matius berapa itu? 22 ya, ayat 19. Pergilah, ajarlah, baptislah. Ulangi, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Ada kata dibaptis. Baptislah mereka dalam nama, bukan nama-nama. Bukan in the names of the Father, Son, and the Holy Spirit. In the name, singular. Bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya, dan bahasa Indonesia dalam nama. Satu nama, in the name, dalam nama. Bukan nama-nama ya. Jadi satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah terima satu baptisan, amin. Dari satu Allah, amin. Satu Tuhan, satu tubuh, semuanya satu. Tapi kenapa pandangannya bisa beda-beda? Apa yang membuat kita punya pandangan yang beda? Padahal kita sudah punya satu Tuhan, satu berkat, satu sumber berkat, satu pencipta. Tapi kenapa pandangannya beda-beda? Ya iyalah, kan tanah juga beda-beda. Orang ini keras kepala, jangan-jangan diciptakannya dari batu cadas. Tanah yang berbatu maksudnya. Ada orang yang lembut dari tanah yang lembut. Itu orangnya pelin-pelan itu. Jangan-jangan diciptakannya dari tanah lumpur ya. Gak jelas begitu kan. Orang mulai tafsir-tafsir. Enggak. Tuhan ciptakan kita dari tanah yang sama. Bukan tanahnya yang sama, tapi penciptanya yang sama. Tuhan yang sama. Dia menciptakan kita semuanya sama. Lalu kenapa faktanya berbeda? Ini yang disampaikan dalam leksionari kita. Ternyata satu-satunya penyebab manusia tidak bisa lihat Allah, mencium aroma surgawi, dan mengucapkan kasih Allah. Karena dosa. Satu-satunya yang membuat manusia tidak bisa melihat Allah yang satu, kasih Allah yang satu, kuasa Allah yang satu, apa? D-O-S-A. Dosa. Saat membaca firman Tuhan, yang kita ingat kasih Allah atau dosa kita? Saat beribadah seperti ini, ntar lagi kita ada perjamuan kudus. Yang kita ingat kasih Allah atau dosa orang? Saat memuji Tuhan, yang kita ingat kasih Allah atau kejelekan orang? Coba renungkan sebentar. Mana yang lebih kita ingat? Kasih Allah atau kejelekan orang?
Saat mau tidur, yang mana yang kita ingat? Kasih Allah atau kejelekan orang? Saat bangun tidur, pada saat buka HP, yang kita ingat kasih Allah atau kejelekan orang? Atau kejahatan orang? Entah kejahatan kita ataupun orang lain. Sama kan, kita juga orang kan. Mungkin kesalahan saya, mungkin kesalahan dia. Tapi yang mana yang kita lihat? Kasih Allah atau kesalahan kita? Yang mana yang mendominasi pikiran kita? Yang mana yang kita ingat? Yang mana yang nempel dalam pikiran kita? Kasih Allah yang tak berkesudahan itu, yang terus melingkupi kita, yang terus ada bersama kita, atau kesalahan orang yang lebih banyak kita ingat? Karena ingatan ini, memori ini mempengaruhi apa yang kita lihat, mempengaruhi apa yang kita cium aromanya, dan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Apapun yang kita ingat akan mempengaruhi penglihatan, penciuman kita, dan ucapan kita. Ada berapa orang punya kesalahan yang masih kita simpan? Kalau saya ingat orang itu, mudah-mudahan namanya bukan Denny ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kadang-kadang kita pun bisa salah sasaran gitu kan. Pas kenalan, Denny. Aromanya, bukan aroma ya. Apa namanya ini? Rona. Raut wajahnya. Loh, selidik punya selidik. Ada yang namanya Denny yang belum bayar utangnya dia. Jadi pas dia, Denny, langsung dia ingat, aduh, ingat utangnya Denny yang belum dibayar. Dan lebih parahnya lagi, saya pernah dibenci, lama loh, oleh seseorang. Dan selidik punya selidik, oleh senior, mereka datang, kami minta maaf ya. Emang kenapa rupanya? Bukan you yang salah, dia. Emang kenapa rupanya? You punya wajah itu mirip dengan pacarnya yang bikin dia sakit hati. Dia lihat wajah saya mirip orang yang menyakiti hati dia. Kita yang kena sasaran. Ya berulang kali sih ya. Ada orang yang bahkan sampai dipersekusi, dihabisi. Karena wajah mirip dengan orang yang menjengkelkan itu. Daripada gak ketemu orangnya, ini mirip. Atau jangan-jangan memang dia ini. Dihantam dari belakang. Kenapa? Ya, salah ke orang itu karena punya wajah mirip dengan orang yang dia benci? Orang itu gak salah. Bayangkan, sampai segitunya. Kenapa? Karena dia mengingat kesalahan Denny. Atau mungkin dia kenal, ya mudah-mudahan juga bukan Yopi namanya ya. Ada orang yang bisa menjengkelkannya, tapi kita ingat dia dan kemudian kita melihat bahwa atau wajahnya mirip, atau suaranya yang mirip, atau lagu kesukaannya mirip. Pada saat kita nyanyi lagu itu, dia langsung keluar. Kenapa? Lagu itu mengingatkan dia pada sesuatu yang menjengkelkan dia. Banyak hal. Karena kita punya kejengkelan, maka mata ini akan terus melihat yang menjengkelkan, hidung ini juga bisa menjengkelkan kita, mulut ini termasuk telinga kita juga bisa membuat kita hidup dalam kejengkelan. Saudaraku, Paulus mengingatkan, kita punya satu roh. Roh Allah, Roh Kudus, satu Tuhan. Apalagi? Satu baptisan, sudah dibilang tadi. Satu apa lagi? Ada ingat tadi? Banyak ya yang satu-satu itu ya. Paling tidak kita punya satu Tuhan yang menciptakan kita. Dan pastikan setiap orang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Dan pastikan semua ciptaannya baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Coba lihat kiri kanan. Ciptaan siapa itu? Ciptaan siapa dia? Muka belakang juga. Ciptaan siapa dia? Ada yang menjengkelkan? Di sini enggak ada. Saudara stop. Mungkin di sini nggak ada orang yang menjengkelkan. Mungkin. Tapi ada dalam pikiran kita tersimpan rapi kesalahan orang itu.
Ya kita emang terbiasa mengingat kesalahan kita. Selalu kesalahan, dosa itu yang kita, entah kesalahan kita, entah kesalahan orang. Terus itu yang kita ingat. Oh, betapa hancur leburnya pikiran kita, memori kita. Berapa giga memori pikiran manusia? Ada yang menghitung? Berapa giga daya tampungnya? Coba cek di Google. Berapa giga? Saya belum cek. Berapa giga? Ada yang bisa? Berapa giga? Berapa giga memori otak manusia? Bentar lagi muncul. Itu aja kata kuncinya. Berapa giga memori otak manusia? Ini ciptaan Tuhan loh. Dan isinya apa? Itu persoalannya. Berapa? Sudah ketemu? Berapa giga? 1 juta giga. Berapa banyak itu ya? Itu pun baru perkiraan ya. Jangan lebih lagi. 1 juta giga. Kita punya hard disk, ada yang nyampe 1000 giga nggak? Atau flash disk? Sudah ada? Sudah kali ya? 1 tera 2 apa? 2 tera. 2 tera berarti berapa giga itu? 2000. 2000 giga doang. Otak manusia berapa giga tadi, Cak? 1 juta, bro. 1 juta. Memori kita 1 juta. Daya tampungnya gede. Besar sekali daya tampung otak kita. Besar sekali. Pertanyaannya, isinya apa? Isinya apa? Jangan-jangan virus yang lebih banyak. Jangan-jangan kebanyakan virus. Gede kapasitasnya. Tapi virus semua. Diapain tuh? Disimpan? Diapain tuh? Kalau ternyata virus semua. Bukanlah virus semua kali 99,9%. Mau diapain tuh? Diapain? Kalau ada virus di hard disk kita, ada virus di flash disk kita, diapain? Di format. Haleluya. Di format, bukan di delete ya. Di format, habis semuanya. Delete aja lah ya. Jangan juga di format lah. Nanti pas habis di format, lu siapa ya? Kok baru ketemu ya? Dia ketemu orang baru semua, kenalan dong. Ya karena habis di format gitu kan. Siapa ini? Ingat lagi bukan ingat, enggak, habis kan. Baru lagi, kayak orang baru kenal, benar baru kenal karena di format. Janganlah. Langsung di factory, reset factory ya. Jangan juga lah. Ya, virus juga ya ada, tapi virusnya aja yang dibuang gitu kan. Yang jelek-jeleknya dibuang, pilih yang jelek-jelek gitu kan. Dan simpan yang bagus, amin. Simpan yang bagus, amin. Udah di delete belum? Banyak yang di delete, jangan yang ini satu ini. Terlalu sakit soalnya. Terlalu sakit. Delete. Delete. Ya, Bi ya. Mau delete atau di format? Delete lah ya. Selfie usulkan format nggak disetujui lah. Bagaimana? Forum menyetujui format atau delete? Delete lah. Memang bisa kalah ya. Delete aja nggak gampang. Delete aja nggak gampang, artinya apa? Kita masih saja mau mengingat-ingat sesuatu yang tidak sepatutnya kita ingat. Saudaraku, di ibadah perjamuan kudus ini, Tuhan mau. Sebagaimana kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Daud dosa? Daud bersalah? Daud jahat? Dia jahat di mata Tuhan. Tapi setelah dia mengakui kejahatan, dia mengakui dosanya, Tuhan mendelete.
Tuhan menghapus. Kematian Yesus menghapus, bukan menformat ya. Di formatnya dosaku. Enggak ya? Di apa? Di apa kan? Gimana lagu Perjanjian Baru itu, Gideon? Perjanjian Baru, Kidung Jemaat. Di formatnya dosaku. Enggak ya? Diapain? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan. Dihapus. Ya, sampai Tuhan sudah menghapus dosa kita dan kita enggak menghapus dosa orang. Termasuk dosa kita. Oh, terlalu sakit Pak, terlalu sakit. Sakit Pak. Udah tahu sakit, kenapa masih disimpan? Jadi kesimpulan sementara, yang membuat kita sakit orang itu atau kita? Yang membuat kita sakit hati siapa? Orang itu atau kita? Ada enggak orang yang bisa menyakiti hati kita? Ada pepatah Cina bilang begini, Tiongkok. Burung terbang di udara, gak gua pikirin. Tapi gak gua pikirin, itu bukan urusan gue. Mau berseliweran pun, yang menjadi urusan gue, kalau ada burung yang hinggap di kepala saya. Kalau dia terbang, itu bukan urusan gue. Tapi satu pun burung hinggap, itu urusan gue. Maksudnya apa itu? Berseliweran informasi. Kita bisa dengar, kita bisa lihat, kita bisa cium. Tapi jangan biarkan itu masuk ke dalam memori kita. Kalaupun sempat dia nemplok, segera delete atau delete? Hah? Di del ya. Di del. Supaya perjamuan yang kita terima hari ini menyucikan, membersihkan kita, menghapuskan kita. Bisa enggak ya? Jangan ragukan kuasa Roh Kudus untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Dia sanggup. Bereskan. Kalau kita ingat seseorang dan membuat kita marah, cobalah. Jangan ingat kesalahan dia, ingat kebaikan Tuhan. Kalau ada kesalahan orang membuat kita sedih, jangan ingat kesalahan dia. Ingat apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kasih Tuhan. Amin. Mau pakai memori kita untuk mengingat kasih Tuhan? Siap? Mau pakai? Ini otak ini dari siapa kira-kira? Jangan dipakai untuk menyimpan sampah orang ya. Buanglah sampah pada tempatnya di mana? Bukan di sini. Di mana? Di mana tempatnya? Bukan di sini, bukan di otak. Terlalu bersih otak kita ini. Cuma sedikit kok yang kusimpan. Ya iya sih. Ada bakso semangkok, cuma lalat satu aja yang kecil pula ada di situ. Mau dimakan nggak? Cuma kecil. Mau dimakan nggak? Diapain? Sebaskom nih, bakso. Wih, bakso sono lagi. Ada lalat satu. Mau dimakan nggak? Cuma kecil. Terlalu, cuma kecil. Mau dimakan nggak? Mau dimakan nggak? Sebaskom loh. Mau dimakan nggak? Kalau orang dapur sih buang aja. Gak ada yang tahu kan? Iya kan? Saya pernah pesan soto, sambil pesan ada 2 gitu kan. Yang lain dia juga ada yang pesan juga gitu kan. Tapi
nggak dekat saya, sebelah sana. Kerupuknya jatuh. Yang saya nggak jatuh. Saya pikir kerupuk yang untuk pesanan sana itu mau dia ganti gitu. Enggak, dimasukin lagi. Kan yang sana yang pesan, nggak kelihatan. Ya, tapi jangan-jangan kerupuk yang ke saya juga udah bekas jatuh lah, kita nggak tahu kan. Nggak jaminan gitu loh. Ya, udah. Sekecil apapun, usahakan untuk dieliminasi. Ya kan? Eliminir sampai kita fokus. Hanya satu Tuhan. Kita semua sama di hadapan Dia. Orang yang berdosa, yang menerima kasih Allah. Tuhan berkati, mari berdoa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menyelesaikan, menghapus semua dosa kami. Kalau kami masih lagi bikin lagi, benar Tuhan Yesus tetap sabar menghapus dosa kami. Mengingatkan kami juga terus untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Biarlah tubuh dan darah Yesus menyucikan hati dan pikiran kami semua. Untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.